Oke. Bapak kesini naik apa nih, Mbak? Tadi macet. Naik mobil. Naik mobil. Om Sama. Hendri Naik mobil. naik mobil juga macet. Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah enggak macet. Alhamdulillah ya. Biasanya Bandung tuh macet nih menuju makan siang kan biasanya. Itu berarti semesta mendukung. Semesta mendukung betul Ya, banget. Allah mendukung. Ya. Dari record. Oke. Broadcasting from Graha Graha Jaswita. Jaswita. Welcome to Podcast Podcast on Vacation. Vacation. Kembali lagi bersama aku Faras. Aku Ardan. And hari ini nih Dan, kita spesial banget podcastnya. Karena kemarin kita sempat jalan-jalan tuh di depan Jabar. Nah kali ini kita di Graha Jaswita ini bakalan podcast sama orang yang kalian pasti udah gak asing gitu. Untuk lihat di layar kaca gitu. Oke. Siapa lagi kalau bukan Om Ari Baba. Halo. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Mungkin nontonnya teman-teman gitu. Dan Om Ari Baba ini nggak sendiri nih. Ditemani Bersama- orang yang gagah juga yang gak kalah Tuh, gagah. nggak kalah gagah juga. Amin. Siapa lagi kalau bukan Om Hendri. Iya, Oke. halo semuanya. Halo semuanya. Disapa dulu. Oke, jadi izin ya Om Baba Iya. dan Om Hendri. Hendri. Ini kita akan sapanya Insan Jaswita. Oh, iya, Teman-teman Insan Insan Jaswita yang Jaswita. nonton kita ini. Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol perihal Om Ari Baba dan juga seputar sedikit mobil care nih bersama Iya, Om iya. Hendri-nya itu sendiri gitu. Kayak kita melanjut langsung ke Om Ari Baba dulu kali ya. Dan? Oke, boleh. Oke. Tadi kan udah izin katanya panggilnya Baba, Baba aja. aja. Baba. Baba, bukan Baba. pakai aja. Baba. Oh, aja, Baba. nggak Baba. pakai aja. Baba Titik. kita panggil. Oke. Baba. Ya. Karena Nggak pakai masih aja. spiritnya muda, Iya. nggak Dan jauh. kita Jadi nggak kita apa-apa ya? nggak apa-apa, nggak usah panggil Om. Kalau Iya nggak sih? kalaupun berani gitu. Kalaupun berani. Nanti kayak Om, tangannya udah gini-gini nih Dan, gitu. Kan takut ya? Panggil Oke. aja Baba. Baba Baba, aja. siap. Oke, siap. Ya. Oke. Iya dong. Panggil aja. Ampun. Panggil aja Baba. Panggil Nama Baba aja. sebutnya. Oke, siap. Aman. Aman ya? Oke. Udah aman nih. Perbedaan Dan. umur kan nggak jauh ya. Betul. Nggak jauh. Kelahiran tahun berapa? Aduh, berapa ya? Boleh nanya kan? Boleh. Boleh. 2002. 2002. 2003. 2003 Baba udah kerja. Oh, gak apa-apa. Kita baru nyambung. 2003 saya SMA. Tolong. It's okay. Umur hanyalah angka, Om. Iya. Murahnya lah. Oke. Jadi Baba sendiri ini kan kemarin sempet nih main di Preman Pensiun. Kalau nggak salah berarti benar itu 4 season ya. 4 season. Iya benar. Udah 4 season. Itu pengalaman yang luar biasa pasti kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa tuh bisa awalnya di calling Awal out? cerita Baba tergabung di Preman Pensiun. Awal ceritanya diajak Oke. untuk apa ya? Berarti talent ya. Talent. Jadi ada kalau di Preman Pensiun ada si apa namanya? Darman. Kang Dharma. Kang Darman ya? Darman. Oke. Kang Darman ini nelpon Kang Cok aslinya. Kang Cok. Kang Cok, beliau itu pelatih dari Tarung Derajat. Boxer ya. Jadi telepon Baba jam 11 siang. Langsung cerita ini. Langsung aja. Iya, langsung aja. Boleh, Nggak apa-apa. boleh. Lama loh, nggak apa-apa. It's okay. Jadi Dipersingkat aja. Coba sih. Jadi beliau itu telepon Baba dulu. Telepon Baba untuk gabung yuk di Preman Pensiun. Ya. Untuk jadi belum bicara. Cuman gini, gabung di Preman Pensiun, si Preman Pensiun ngebutuhin talent yang badannya besar tapi bisa bela diri. Gitu. Baba saat itu nolak langsung karena soalnya gini, kalau minat sekarang kesini katanya. Aduh hari ini mah nggak bisa, saat ini apalagi nggak bisa, udah janji sama orang. Janji kan harus ditepati ya. Tuh. Betul. Betul. Taunya yang janjian sama Baba nggak datang. Yang nggak dapatin berarti bukan kamu. Nggak Kalau datang. janji ya. Nah udah aja dari situ Baba pulang, udah hampir mau sampai rumah ditelepon lagi. Ayo tuh, udah soalnya teh jam 12 katanya paling telat. Baba tuh udah jam 1, Baba pikir udah nggak ngebutuhin kan. Jam 1 dia telepon lagi, kesini aja dulu katanya gitu. Setelah di sana kita latihan koreo, latihan acting, sedikit bukan acting apa ya, dialog mungkin. Dialog. Latihan dialog. Sudah 3 hari latihan Langsung di calling langsung gitu ya. calling. Oke. Begitu. Sebenarnya itu tuh Singkat ya? dikader secara halus ya. Ya. That's why tadi Baba tuh udah kayak ini jadi calon preman nih Om Hendri gitu kan. Harus dong, Harus ya. Bener-bener. Iya, iya. Harus Harus ada mentalnya harus, sih. gitu.
Oke. Mau apa Bandung nggak ada? Asik. Betul. Gitu. Nah, karena kan selain orang mungkin taunya sebagian orang Baba ini tuh sebagai pemain dari preman pensiun aja, tapi ternyata FYI Baba ini adalah seorang racer, betul, Pak? Betul. 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 Oke. Sejak kapan? Sejak kalau keluarga sih sudah memang dari pertama kakek, papa emang sudah pelaku balap ya berarti ya. Pembalap. Pelaku balap atau pembalap. Ya. Pembalap mungkin untuk Baba ya. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Bisa ngomong Pak. Gitu jadi belum lama lah. Mungkin waktu usia Farah ya sama Fardan sama Faras sama Ardan umur 10 tahun. 10 tahun. Ya. Umur berapa tuh? Kelas berapa tuh? Ya kelas SD 2 lah. SD. Ya. Ya. Jadi tahun 2010-an lah kalau nggak salah. 2010-an bakat terpendam tapi nggak terlalu menonjol, jadi bakat terpendam yang akhirnya Baba coba, ternyata Baba bisa Diseriusin. gitu. Diseriusin akhirnya. Untungnya Begitu. diwadahi berarti. Ya. Iya. Balapnya macam-macam ya. Ini jadi ngebongkar sendiri. Balapnya macam-macam karena nggak ditanya tadi balap. Oke, belum Dan nih, Bang. balap itu ada balap motor, ada Baba sama balap balap motor mobil. juga. Ada Balap balap mobil karung? juga. Balap karung pernah. Oh, balap 17 karung. Agustus. 17 Agustus. Masuk 17 Agustus final tanggal 18-nya. Oh, gitu ya. Ada grand finalnya ya. Grand finalnya. Kalau balap karung Om Alhamdulillah. Henry jago ya, Pak? Om Henry jago. Iya. Balap cari cuan ya. Iya, Om Henry harus lebih jago. Itu mah harus. Iya. Harus. Jadi katanya emang Om Henry itu bagus banget tuh. Mudah-mudahan Pak Dir nonton ya. Pak Dirut ya. Jadi Pak Henry itu ternyata di mobil care-nya luar biasa. Pak. Amin. Kerja sama tim itu mah semuanya. Kerja sama tim. Komisinya banyak. Amin. 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 Gitu ya. Begitu Oke. kurang lebih. Iya. Tadi kan ngomong-ngomong soal balap nih. Kan Hmm. kalau aku kepoin nih sebenarnya FYI nih, aku kepoin nih Baba gitu kan. Ternyata ada balap mobil. Terus juga Baba ikut sebuah komunitas dari motor gede ya. Tergede. Oh, Sebut iya. aja Harley gitu. Ya. Davidson gitu Ya. kan, Indonesia gitu. Nah, beberapa dari aku kepoin ini ternyata bener-bener diseriusin dan sempat ikut balap sprint rally ya, kejurnas sprint rally. Ya. Memenangkan 4 kategori, betul, Bang? Ya, Nah, betul. itu boleh diceritain mungkin pengalamannya. Cerita ini yang kemarin aja, yang baru-baru kemarin ya. Oke, boleh. Baru-baru kemarin itu ada kejurnas sprint rally tarmac atau apa ya disebutnya. Jadi sprint rally itu ada di tanah, ada di aspal. Itu. Kalau yang kemarin itu berapa persennya lah ada tanah sedikit di Meikarta Bekasi ya berarti. Oh iya. Kasih. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan oleh Allah untuk bisa juara. Oh, Luar biasa. Tadinya mau sombong, nggak apa-apa kan. tadinya mau sombong. Kalau mau sombong nggak apa-apa, asal mampu. Iya, betul. Prinsipnya gitu. iya, memang ada. Bener. Kalau sombong ngomong hungkul mah nggak Oh ya apa-apa. udah, jadi intinya kemarin gue juara. Oh, iya. Langsung beda gini ya. Memang Oke. juara. Ya. Sombong Juara asal berapa mampu. tuh, Bang? Kalau boleh tahu. Cuman ke satu. Oh, cuman ke Cuman ke satu. Kalau ada peluang untuk jadi ke 0 sih juara. Pengennya juara ke satu. Ada kategorinya gitu nggak sih, Pak? Nah, kalau bicara kategori ini yang lebih uniknya. Oke. Jadi gini, Baba itu berawal balap mobil itu di slalom. Jadi slalom itu lebih ke uji ketangkasan skill. Dia itu berpacunya dengan sepersekian detik. Contoh, misalnya juara 1 sama juara 10, perolehan waktunya 50 detik. Oke. Sama atau 50 detik. Kok bisa sama gitu kan ya? Hanya emang ujungnya 0, sekian, 0, sekian. Jadi menuntut akselerasi, kesempurnaan gitu kan ya, ketentraman, kenyamanan, keamanan dan lain-lain. Itu mah nikah kan. Mana gini kan? Itu Rizky Febian dong. Kesempurnaan. Nah, Gitu. itu. Cinta. Jadi ketika Baba masuk ke bidang lain, Ya. sprint rally atau speed off road atau yang lain, kemarin yang sprint rally, Baba lebih mengutamakan apa yang Baba dapat, ilmu yang Baba dapat ketika slalom. Emang slalom itu basic sebenarnya. Oke. Nah, jadi lebih mengutamakan ke skillnya. Karena kalau berbicara kategori, kategori kemarin itu kelasnya itu Baba pakai sedan penggerak roda depan. Baba nggak mau nyebut namanya karena nggak dikontrak juga gitu kan ya. Jadi penggerak roda depan. Penggerak roda depan. Ya, minimum
kapasitas mesinnya itu 1200 sampai 1500. Oke. Dan itu bebas boleh dimodifikasi kecuali nggak boleh pakai turbo. Oke. Nah, rata-rata kalau sprint rally yang namanya olahraga mobil udah ke sprint rally atau speed off road itu biasanya nggak murah alias mahal banget gitu kan. Spesifikasi mobil yang Bapak lawan itu rata-rata sudah disebutnya kalau bahasa mobil care stroke up atau apa ya. Jadi udah stroke up. Jadi si mobil-mobil itu udah emang proper untuk balap sprint rally gitu. Yang biayanya udah pasti aman. Nah, sedangkan mobil Baba ini mobil bisa dikategorikan standar. Standarnya juga enggak standar. Bukan standar motor gitu, bukan. Oke. Standar banget, bawaan pabrik. Bahkan ada yang di bawah kualitas pabrik. Kenapa? Shock breaker belakang Baba itu bocor. Oke. Bocor, pinjem dari ini nih. Kan kalau di Bandung nih ada sadakelingnya, ada tuh bengkel shock breaker. bengkel shock breaker. Baba pinjem boleh nggak? Yang mana yang penting masuk. Pinjem, pakai balap, alhamdulillah sih juara. Mesin standar, shock breaker juga standar dapat pinjem. Cuman ban aja sih, kondisi ban alhamdulillah bagus ya. Bagus gitu karena ada ini kemarin ada support dari seseorang. Ya udah nanti mau bilang aja supportnya. Panggil masuk gitu ya. Jadi kategori itu kategori kelas F1 sedan penggerak roda depan. Minimum cc 1200 sampai 1500. Orang pasti pakai 1500 cc dong. Dan pasti stroke up, pasti racing semuanya. Kalau Baba ini 1200 cc doang toh. Dan standar. Tapi juara satu dengan minimum itu ya. Itu nyupir loh. Kebayang kalau dibonceng pakai mobil yang itu ya. Kayaknya udah gak usah capek gitu kan. Deg-degannya ikut tapi atau menang aja gitu. Atau menang juara satu lagi. Banyak aja dibonceng pakai mobil yang kenceng gitu ya. Jadi gak usah capek gitu. Pembagian aja siapa yang mau juara gitu ya. Sweet. Nah, gitu. Soalnya kan ini sombong mode on gitu kan ya. Iya, semua mode. Oke, kan mampu ya, Mbak ya. Kata Pak Henry sih. Jadi saya. Kayak gitu. Tagline-nya gitu. Bapak aslinya enggak gini, Pak. Benar. Ya, jadi ke bawah saya, ada di samping saya jadi ke bawah sombong. Auranya Enggak mau sombong. nyalahin juga. Emang ambience-nya gitu sih kayaknya. Emang kayak gitu. Emang terlalu Ambience itu kuat penyakit ya, banget. Pak ya? Iya, betul. Ambient. Beda itu, beda. Beda ya. Beda. Lanjut Ngomong-ngomong soal tadi kan dimodifikasi gitu mobilnya. Nah, kalau dari mobil care sendiri tuh, Om, itu ada nggak sih layanan untuk modifikasi? Soalnya kan mobil care sendiri itu kan one stop service, which is kan dia bisa mengintegrasikan berbagai macam pelayanan ya. Iya, nggak cuma servis aja, tapi juga ada pelayanan car wash dan lain sebagainya, salon dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nggak? Nah, untuk di mobil care ini kan memang betul tadi yang kata Farah sama dan bilang kita tuh one stop service gitu kan. Nah, di sini one stop service itu kita melayani segalanya dari benar-benar general check up, tune up, service, terus detailing, body repair, coating. Nah, tadi di spill tuh. Kalau modifikasi gimana? Kebetulan temennya Kang Baba ini Ago sedang memodifikasi mobil off-road seseorang di mobil care. Itu kita memang harus melayani komunitas seperti itu juga gitu. Bahkan mungkin tadi kalau ke spill saya butuh support ini bukan nggak mungkin mobil care itu akan jadi sponsor di event-event seperti itu. Udah ada harapan gitu ya. Bismillah gitu. Oke. Gitu karena kan memang mobil care itu kita sebenarnya lagi pivoting strategi ya bahwa kalau orang mungkin taunya mobil care itu ngerawat mobil yang dinas karena instansi platnya merah-merah semua gitu di mobil care platnya kan. merah gitu banyaknya tapi kita juga mencoba merambah segmen end user langsung atau konsumen langsung bahkan ke perusahaan juga gitu kayak misalnya perusahaan flat atau rental gitu itu banyak dihandle juga sama kita gitu jadi memang marketnya memang harus kita luasin gitu ya komunitas harus kita guide terus karena kita di dunia otomotif ya maksud saya nggak ngerti tentang slalom nggak ikutan terkait dengan olahraga otomotif kayaknya naif gitu cuma buat dapetin uang dari situ kalau mau grow up ya harus spend up Scale up bisnis juga scale up gitu. bisnis terus spend up spend up sama nih gitu kalau mau dapetin ikan yang gede ya pancingannya harus besar Betul. gitu aja sih sebenarnya
apalagi sekarang tuh community relation tuh sangat-sangat penting dalam dunia bisnis gitu ya. Nggak cuma CSR sebenarnya gitu, tapi juga ke komunitas-komunitas yang memang relevan sama bisnis kita gitu ya. Kalau Om Baba sendiri nih kan dengar-dengar waktu itu tergabung dalam sebuah komunitas slalom Jabar ya. Ya. Ya, itu menaungi beberapa pembalap kah atau memang yang suka aja gitu, Mbak? Jadi antusiasmenya, terus potensinya. Jadi ini ada fun fact ya. Ya. Mumpung Pak Ridwan Kamil udah nggak di sini ya. Oh iya boleh. Jadi gini, Oke. ini mah sedikit curhat sedikit. Ya, boleh. Sedikit curhat sedikit gini. Kita itu nggak punya lahan latihan, sarana latihan untuk Slalom. anak motor. Ya. Anak motor mungkin ada lah beberapa ya. Anak mobil nih khususnya butuh lahan besar. Kita itu tidak punya lahan latihan, tapi anak-anak khususnya dari Bandung, Jawa Barat itu adalah menjadi pesaing hebat di luar sana. Nasional. Tingkat Asia, Asia. bukan hanya nasional, Asia bahkan dunia. Gitu. Tapi tanpa kita mempunyai fasilitas. Yang lebih hebat lagi bukan hanya menjadi pesaing hebat, tapi alhamdulillah dari Jabar Slalom Team waktu itu kebetulan, bukan kebetulan ketang, maksudnya Usaha. memang Baba yang mendirikan Jabar Slalom Team ini. Jadi dalamnya ada 35 komunitas dan klub mobil yang emang penyuka balap. Intinya kayak gitu. Alhamdulillah dari adik-adik Baba di Korea juara 1, ada yang di Eropa juga sama juara juga, yaitu yang keterbatasan lahan, nggak punya lahan. Jujur-jujuran kalau ditanya habis latihannya di mana gitu kan ya. Kalau dulu mungkin pernah lihat yang kita suka balap liar di Pusdai, Iya. Aduh. kita latihan drifting di Pusdai. Nah itu pelakunya itu ini. Gitu. Nah jadi kejar-kejaran sama teman-teman dari kepolisian. Teman-teman ya. Teman-teman. Polisian. Tapi kita bikin Bapak hebat tuh. Betul. Jadi Bapak menyumbang apa ya? Jadi adrenalin, menyumbang Bapak adrenalin. ngejar kita jadi jago. Menyumbang adrenalin. Iya. Latihan secara tidak langsung ya, Bang. Iya. Kenapa sih teman-teman otomotif, adik-adik otomotif ini kok tidak diwadahi gitu. Aduh, coba aja Pak Ridwan Kamil masih ada di sini. Gitu. Saya pengen ngobrol. Cuman Pak Ridwan Kamil sudah Di lagi Jakarta. berjuang di Jakarta. Tapi alhamdulillah loh, Pak Ridwan Kamil Ya. itu menjadi pembina di Jabar Slalom. Iya. Wah, luar biasa. Sebenarnya itu Luar biasa. ada jalannya. Ya, jadi pada saat itu Bapak RK ini memperjuangkan untuk lahan latihan. Tapi karena tidak mudah juga ya. Betul. Lahannya butuh lahan yang luas, belum lagi izin dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lebih prioritas dari sini. Ya. Mungkin gini kata Pak Ridwan Kamil teh. Temoga lahan lagi juara. Nggak bisa. Nah, Tapi siapa tahu nanti di PKJB dibikinin loh. Betul. berisik. Oh iya benar. Kan di belakang rumah warga Oh iya benar lagi. dan banyak ormas. Aduh. Kan Jaswita mah nggak ini, pokoknya Jaswita dan preman mah geus teu asingnya. Benar. Gitu. Oke. Gitulah. Om Baba ada pertanyaan sisipan nih dari teman-teman. Om Baba tuh punya koleksi motor dan mobil dong. Aduh, kesana teh. Yang Kesannya teh. favorit aja gitu Om, boleh disebutin nggak? Favorit. Yang favorit aja dulu deh. Ini tuh jadinya berkesan kayak sombong ya. Nggak apa-apa. Kan memang ada buktinya, Atau sudut Mbak. pandang mah beda-beda ya. Sudut pandang beda-beda, betul. Ada yang termotivasi ya. Betul. Ada yang benci makin benci. Udah kalau kita mengusahakan baik-baik di depan yang orang sudah benci, mah pasti benci aja. Benci Oh gitu ya. Iya. Kayak curhat gitu. Makin tinggi pohonnya makin kencang anginnya, Bang. Iya benar. Jadi kalau sombong nggak apa-apa, yang penting mampu. Iya. Iya benar. Maksudnya koleksi mobil. Iya, koleksi otomotif lah. Koleksi otomotif apa ya? Yang paling Baba suka. Kesayangannya. Kesayangan. Dioles-poles, dielus-elus tiap hari. Nunggu ya. Harus dipancing tuh kalau Harus dipancing dulu. Nggak ada. Nggak ada. Ada motor nggak rame jadinya teh, nggak ada gitu, jadi nggak rame. Iya. Ada. Oh, ada. Ada. Tadi pura-pura nggak tahu aja nih teman-teman. Ada gitu ya, ada. Barang yang paling Baba sayangi di apa namanya otomotif motor ada. Oh, motor. Motornya itu adalah motor yang kuning.
nggak mau nyebutin namanya, Iya, nggak iya. di endorse Karena soalnya. tidak sponsor gitu Iya, ya. iya. tidak sponsor. Jadi dari pabrikan Ahamai. Ahamai. Hai. Jadi Sorea namanya. Sorea. Sifat Sorea. Sorea. Gitu. Oke. Jadi itu anak bapak setiap pagi sama sore itu paginya diantar sekolah. Dia tuh selalu kalau bisa tuh selalu pakai motor yang kuning itu. Pulangnya pun sama. Pernah bapak beberapa kali ngejemput pakai motor Yang lain yang lain. nggak mau. Nggak mau. Wah, cinta banget tuh mobil itu. Jadi favoritnya tuh karena bukan dari cara mendapatkan si motornya, Mbak, tapi lebih ke cerita kenapa motor itu Cerita, dikeluarkan. ya betul. Betul. Jadi hampir sama mungkinnya cara dan cerita. Akhirnya cara itu menjadi sebuah cerita, Cerita. sih. Ya bener sih. Benar. Ya. Benar, Mas. Saya juga gitu. Ada Saya juga gitu. mobil satu kesayangan itu, saya juga nggak mau sebut namanya, itu kan pabrikan Amerika. Kalau dipikir-pikir orang selalu mikir ngapain lu beli mobil itu gitu. Iya. Berarti pabrikan Amerika sama Ford. Disebut ya. Iya benar. Ford. Kalau disebat Dan itu memang hampir 80% dibangun di mobil care saat itu. Walaupun saya belum tugas di mobil care kan saat itu. Udah mahal. dan udah hampir Spare part. habis setengah harga mobilnya. Iya. Gitu. Sayang banget, bahkan mobil yang sekarang itu nggak dirawat seperti si Yang mobil itu, si gitu. Fiesta F itu, itu. gitu, si F itu gitu. Jadi Disebut. disebut lagi jadinya. Tapi ya tadi dari yang namanya cara mendapatkan sampai menjadi cerita gitu, dari mulai mogoknya saya ngalamin gitu ya, tiba-tiba dari Pangandaran ke Bandung hampir 14 jam karena harus turun dulu suhunya apa segala Seorang macam. Pak Henry mobil care Iya, Pak. mengalami itu. mogok itu Overheat perlu gitu ya, klarifikasi di- Pak. Apakah mobil care tidak care terhadap Pak Henry atau gimana? Udah mau ditanya lagi gitu, Ya. di towing aja nggak apa-apa, saya masih bisa sendiri. Oh, Saya ditanya sama mobil care Ah, towing. gitu, Oh, ada towing juga? ada towing juga. Eh, Mau serius? dimanapun, serius, mau dimanapun kita samperin. Nah, ini kayaknya masuk nih. Nggak apa-apa ya. Gak Nggak apa-apa. apa-apa dong, nggak apa-apa. Kan gini, nah ini anggap mobil balap nih. Iya. Mobil balap kan dia tuh untuk khusus balap. Betul, nggak boleh dipakai di jalan. Kalau babah tuh suka dipakai di jalan, Pak. Kasihan. boleh. Kasihan babanya. Kasih Kasihan bebannya. Gitu. Kalau ada towing boleh, Pak ya? Boleh, mangga, siap. ngobrol aja. Boleh. Bisik-bisik aja ini. Bapak emang mobil care. Mobil care. Pak tuahnya, Dirut. Pak Dirut. Bapak. Nah itu sampai yang benar-benar harus nungguin beberapa jam berhenti lagi, dan kebetulan si coolant-nya nggak bawa dan habis. Jadi Pangandaran Bandung hampir 14 jam. 14 jam? 14 jam, tapi saya benar-benar kontrol itu biar nggak sampai overheat. Ya. Benar-benar kontrol. Oh, Udah pelan nyobain. jadinya ya. Udah rusak. Takutnya rusak. Dan Penting, Fiesta penting. si Fiesta lagi si Si mobil F itu, si itu. F itu nggak ada indikator di overheat. Tahu-tahu nyala, mati. Kebayang harus benar-benar feeling banget gitu. Dan bawa keluarga saat itu. Dan itu, tapi ya tadi ya, kalau ketika mau dilepas, bentuk kerelaan yang paling tinggi adalah melepas yang disayangin kan. Iya. Nah, akhirnya dilepas juga. Akhirnya dilepas. Akhirnya dilepas Keren, juga. keren. Gitu. Ya udah deh, dilepas. Daripada Dikukut gitu ya. Foto aja gitu ya. kuku tuh yang tumbuh di tanah. Jukut. Jukut. Jukut akhirnya digoreng. Tuang. Itu lalap jukut ya. Om. Oke. Selada air. Selada air, betul. Itu tadi kan kayak kata Om Hendri sendiri itu kan sampai benar-benar sedirawat itu, jangan sampai overheat dan lain sebagainya. Bapak itu pasti sendiri ke motor ini sangat-sangat diperhatikan dong, kayak servis rutinnya Ya. dan lain sebagainya. Itu yang paling ribet tuh bagian apa sih? Yang paling ribet itu mencari uangnya. Buat merawatnya. Buat berawatnya. Oke. Bener-bener Itu nggak yang salah sih. paling ribetnya sebenarnya. Mobil care apakah ada solusi di situ? Ada, kita bisa. Ada? Jadi gini, di mobil care itu kita one stop service itu bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan. Nah, Mau yang syariah, masuk lagi. mau yang tidak syariah gitu ya. Masuk Kita lagi. menyediakan opsi kepada lembaga keuangan itu mau pakai skema benerin aja dulu, bayar kemudian. Nah, Benerin itu. aja dulu, Benerin bayar aja dulu terus kemudian. pulang. Alah. Emang pulang masa dia Pulang, nginep? iya dong. Bayarnya nanti. Bayarnya nanti. Tuh. Oh, aman. Istri senyum. Oh, istri senyum kalau gitu ya. Kayak, oh, Suaminya. aman nih. Gitu ya. Gitu, aman. Alhamdulillah mobil care. Gitu. Kalau di mobil care Kasih. banyak Ibu program gitu program ya. kayak gitu.
karena kita juga sadar bahwa teman-teman yang memang ingin merawat tadi banyak ada beberapa keterbatasan kan gitu. Makanya kita opsi tuh semua channel pembayaran. Kita buka opsi channel pembayaran gitu. Dari mau yang pakai pay later, mau pakai yang lembaga keuangan syariah, kayak temen gitu bisa. Uang teman bisa. uang teman. Phone a friend dulu gitu. Phone a friend, pakai uang teman. Mobil kan pelayanannya hebat. uang orang tua gitu kan, Iya, itu orang boleh tua. boleh aja. Payment Orang tua methodenya apa ya? beragam tuh ya. Untuk saya jadinya. Orang tua teman gitu. Salam sama orang tua ya. Iya boleh bangga kan, saya salamin. Jadi salamin. Oke nih. Tapi Om Henry, tadi kan yang otomotif kesayangannya Baba itu motor kan? Betul. Tapi mobil care sendiri untuk orang awam kayak mobil care mungkin itu tempat servis mobil aja, Ya. bukan motor gitu. Itu gimana tuh Om? Nah, menghadapi memang itu? mobil care itu baru sekitar 3 tahun 4 tahun lah membuka servis untuk roda 2 kan. Sekarang kita terima juga servis roda 2 bahwa dan kita juga kemarin menjadi bengkel rekanan untuk konversi dari motor bensin ke motor listrik. Gitu. Dan itu saya pakai setiap hari motornya. Jadi ketika ada trouble apa segala macam tuh yang pertama kali merasakan itu adalah saya duluan. Pernah lihat? Pernah lihat kan? Pernah lihat. Beneran serius nih. Benar itu. Dan itu yang saya pakai setiap hari motor itu. Selain harus ya kan memberikan instruksi atau memberikan apa ya perintah kepada teman-teman itu paling gampang adalah dengan mencontohkan kan gitu. Betul. Nah, saya contohin saya juga harus mendukung yang ramah lingkungan untuk sekitaran situ aja gitu. Dan itu troubleshoot atau apanya itu langsung ditindaklanjuti sama anak-anak kayak kemarin. Wah, ini something wrong di motor. Sampai diangkut kan motornya kan. Mogok ke tengah jalan. Datang telepon anak-anak mobil care diangkut ke mobil ke mobil storing kita gitu ya. Diangkut. Ini kenapa tiba-tiba ternyata memang ada beberapa hal yang memang harus disempurnakan terkait dengan konversi motor listrik ini, terutama dia dari soket-soket si charging. Ketika ada lembab sedikit, nah Bandung kan lembab ya, nah gitu ada. Apalagi ada musim hujan. Iya, ada musim hujan. Soketnya konslet dan kita lagi coba benerin lagi sekalian upgrading untuk sistem dan baterai. Jadi si sistem baterainya itu udah bisa dikontrol via HP. Ya, jadi itu mobil care tuh sudah support konversi motor listrik tadi. Berarti nanti namanya mobil motor care atau gimana? Mobil MM care. MM care gitu. MMC gitu ya. MMC. Ini MM care gitu. Oke tadi. Om Ardan ya seri-seri banget. Lanjutin Mbak itu Mbak. Bahaya itu Mbak. Bahaya Dari sih. bahaya itu. Takut kepleset. Pressure gitu ya. Oke. Tadi kan misalkan Om Henry kan mobil care itu sendiri dulu operasionalnya jam 5 tuh udah tutup. Minum dulu nih. Minum dulu Terima Teh kasih. Maya, boleh sini Teh Maya masuk. Bener ya namanya? Betul, Teh Mandui, Teh Mandai. Mandai. Itu Mandai. maksudnya barusan nih ngarang. Bener tapi kan. Makasih Teh. Gitu. Makasih Teh Mandai. Oke. Tadi nih ngobrol-ngobrol kan Ada makanannya. Cemilan. Boleh disiapin ya. Itu request ya Gitu. langsung. Pusat itu. Teh Mandai boleh ya nanti kesini lagi. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi touring gitu ya sama Om Henry juga pas waktu mudik ke Pangandaran sampai berjam-jam Enggak mudik gitu. liburan. Liburan. aja. Liburan Dan aja. tugas juga saat itu Oh, kan. dan Kan tugas. Jaswita punya pondok seni kan di Ah, Pangandaran. iya, Oh, pespek. iya betul. Ya. Nah, di perjalanan itu sendiri kan kita nggak pernah tahu tuh Om Betul. apa yang akan terjadi, apalagi teman-teman yang dari touring dan lain sebagainya kan jauh nih perjalanan dan lain sebagainya. Misalkan kita tuh di Bandung mau ke mobil care. Nah, nyampenya tuh jam 6 Kang. Om, gitu. Udah tutup mobil care kan? Belum. Biasanya dulu, Iya, dulu. sebelumnya. Iya. Nah, itu sampai ada perubahan jam operasional tuh. Sampai bisa kayak gitu tuh gimana Om? Jadi perubahan jam operasional itu memang sudah sudah diinisiasi dari tahun 2015. Dari tahun 2012-an lah. Kalian saat itu masih umur berapa tahun ya? 10 tahun. Iya. 2012 ya. Aduh. Saya juga belum masuk Jaswita saat itu. Iya. 2015 saya di hijack Jaswita saat Oke. itu. Nah, tapi belum dapat hitungan yang pas, belum dapat analisa yang pas kenapa kita harus merubah jam kerja. Karena tadi marketnya adalah dinas. Oke. Gitu kan. Nah, ketika di mapping sebulan lah ya, kalau nggak salah sebulan itu saya ke sana kayaknya harus ada yang dirubah nih. Karena kalau dulu Kang Baba jam 12 istirahat kosong Kang bengkel.
mekanik istirahat, SA istirahat, semua konsumen ditinggalin Kosong gitu gitu. kan. Loh, kok gini gitu. Akhirnya kita berpikir bahwa ya udah deh operasional sampai jam 7 malam gitu ya. Dan kita bagi 3 shifting. Jadi Ya. istirahatnya itu akan gantian. Ya. Jadi pelayanan tuh nggak pernah putus. Jadi kalau misalnya jam 5 sore jam setengah 6 sore kalau untuk servis ringan ya, itu ganti oli, cek AC, tune up, carbon clean. Itu masih sempat di mobil care. Kita buka sampai jam 7 malam. Oke. Dari jam perubahan jam operasional itu sendiri sebenarnya udah sangat membantu konsumen-konsumen yang kadang kala kan kita nih sebagai yang magang atau kerja dan lain sebagainya mau ke bengkel kan gak ada waktu gitu ya. Pas Betul. pulang udah tutup dan sekarang diperpanjang. Betul. Gitu. Dan kita juga menyediakan home service. Oh, home service. Iya, stok aja, tinggal kontak customer service kita, dijadwalin mau kapan, itu kita yang samperin. Sering banget. Contoh, salah satu klien kita itu adalah dinas instansi di Kabupaten Bandung. Ya. Dinas Dinas teaching. Hai, iya. Berarti emang ada bakat. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, mereka bikin janji, kita ada motor yang mau diservis 15, kebayang nggak kalau 15 ke mobil care semua kayak touring kan, Iya. ya kan? Datang semua, nah akhirnya itu kita storing, benerinnya di sana. Kita benerin on the spot home service di sana, kecuali untuk yang turun mesin akan Iya. kita bawa ke mobil care. Tapi untuk general check up, service, ganti mobil, ganti oli itu semua bisa dilakukan di on the spot. Itu udah sering kayak gitu. Oke, jadi- Mungkin banyaknya nggak tahu ya karena Iya. dan itu tuh sebenarnya sudah dilakukan dari dulu. Oh, dari dulu. Dari dulu. Makanya tugasnya kita itu adalah membranding awareness sampai orang tuh tahu oh ternyata mobil care tuh bisa itu ya. Nggak cuma mouth to mouth gitu. Benar-benar informasinya itu tersampaikan ke konsumen. Konsumen ya. Oke. Wah, luar biasa ya. Mhm. Sebenarnya aku pun dari Jaswitanya sendiri nggak tahu nih ada home service. Kalau tahu gitu ya, Calling aja, aja gitu ya. gitu. Iya. Bapak juga telepon aja. Dimanapun. Serius. Nanti ada Misalnya rekan- nih, misalnya nih Misal. Bapak lagi balap di daerah Bekasi gitu. Boleh. Kemarin kita sorry to say. Kemarin ada yang mobilnya apa ya? Setda, Pak. Setda provinsi gitu ya. Setda? Setda. Oh, bukan dong. Dia sering bolak-balik kan, sering bolak-balik Iya. ke mana ke Bekasi kan masih ruang lingkup Jawa Barat kan gitu ya. Nah, itu ternyata di tol tuh bermasalah. Overheat padahal reborn gitu kan, Innova reborn. Tapi Wah, ya disebutin disebut nama. lagi ya. Disebutin Wah, lagi. ternyata itu ribuan. Nah, akhirnya itu kita langsung towing gitu ya, kita bawa. Kalau memang tidak bisa ditangani di sana, kita towing, kita bawa ke mobil care. Karena itu cukup berat ya kasusnya. Itu rencana sama istri sekarang pulang dari sini mau beli Innova Ribbon. Oh, sih. Nggak jadi, Bu. Luar Nggak jadi. biasa. Nggak jadi. Ada seperti itu. tuh. Ada beberapa. Makasih masukannya Pak Hendri. Siap gitu. Jadi ada ide gitu ya, Mbak. Ya, sampai kita coba melayani sebisa mungkin. Di daerah sekitar kan kita juga ada beberapa yang memang kerjasama dengan towing yang mobil towing sekitar Jawa Barat itu bisa kita provide yang kayak gitu. Oke. Keren. Luar biasa memang mobil care ini ya. Udah sangat Kalau Bapak boleh nanya ke mobil care nggak? Boleh dong, Boleh. senang Boleh hati. dong. Mobil care punya mekanik yang mungkin bukan punya mekanik. Pasti jelas ada mekanik yang emang sudah Profesional. Sertifikasi. profesional ya, Iya. gitu. Nah, apa ada mekanik yang memang bisa untuk mensupport racing supportnya kita? Racing support, oke. Ada yang mekanik terutama yang biasanya masih muda-muda ya, karena dia passionnya memang sedang ini gitu ya. Dan itu, Tapi pengalaman iya pengalaman juga Bapak perlu. lebih suka yang Pengalaman ini loh. gitu. Beneran? Ya itu Biasanya juga mekanik yang umurnya udah senior lah ya. yang biasa senior. yang misalnya umurnya udah tua, itu pasti umurnya 60 tahunan Iya, ke benar. atas. Udah Itu pensiun. pasti Udah jam tua. terbangnya pensiun. udah banyak gitu ya. Udah kan ya? Kerja sudah pensiun. Wah, berarti umurnya 60 ke atas nih. Gitu deh. Ya itu memang ada beberapa yang memang teman-teman kita itu aktif di dunia komunitas juga gitu ya, terkait dengan balap, terus motor touring apa segala macam, sehingga mereka itu banyak berbekal dari komunitasnya gitu. Dan itu memang kita juga pengen banget gitu ke depannya, pengen kayak punya racing team sendiri gitu, kayak Ya. ada beberapa ATPM yang punya racing team sendiri gitu kan. Benar. Yang Jokinya nggak usah bawa juga. Iya.
Nggak usah bawa secara juga. nggak langsung kayaknya Itu Nggak usah sebenarnya bawa juga, kode. tapi- Oh, Iya. kode. Ya kalau Nggak usah manyawe gitu. Bandung kan lu lagi. Oh, iya. teman Masa, nyawe weh. gitu. Masawe gitu. Udah di depan mata ya, Mbak. Aduh, udah jelas kemarin juara. Iya. Pengennya begitu ke depannya memang kita akan lebih aktif di dunia komunitas Ya. gitu ya. Terus ke depannya juga support yang kayak gitu dan memang sedang dicari jalannya. Makanya kita butuh tim yang benar-benar support gitu kan, terutama nah makasih juga nih untuk anak-anak teman-teman Menti Kampus Merdeka gitu yang memang wah cakep banget. Maaf ya direpotin dengan segala Gak ide apa-apa. ininya gitu, ide liarnya. Jadi karena memang kita ya sekarang mah kalau zamannya saing-saingan mah nggak akan maju. Iya. Semuanya harus kolaborasi. Kolaborasi, betul. Nggak bisa kita saing-saingan. Kolabor aksi. Kolaborasi, betul. Karena kalau cuma ide doang nggak ada aksinya. betul. Nah, Nah, kalau misalnya tadi, apakah Mobil Care punya kerjasama dengan ATPM jelas. Jelas ya. Kita punya kerjasama dengan ATPM. Bahkan kayak kemarin, mungkin salah satunya bengkel general repair ya, Iya. bengkel general yang kemarin itu nerima mobil EV untuk di check up atau ini kenapa nih ada gangguan apa kayak gitu kan. Kalau untuk repair seperti itu walaupun kita udah pengetahuannya punya kemarin gitu ya untuk yang EV, tapi kan kita memang harus berkontak dengan ATPM ya karena semua chip program dan yang lain-lain itu ada di ATPM-nya. Nah itu kita punya hubungan baik dan semoga saja kedepannya juga kita mau jadi authorized body repairnya buat mereka gitu. Keren. Harus kolaborasi. Bapak Kalau mau- kita Bapak mau nawarin kerja sama ke Mobil Care ya. boleh Di musim balap 2025 ini, Baba ini sudah punya bahan. Oke. Ada mobil yang Baba nggak sebutin BMW-nya. iya, Oh, benar. Jadi ada gak sebutin BMW-nya. nah ini Si B ini, bahan. Kalau misalnya nanti Baba tawarin nih ke Mobil Care, kalau misalnya Mobil Care ternyata bisa. Support apanya Nah, gitu ya. gitu Siap. kan ya. Siap. Mangga. Bahkan Baba nanti gini, mau challenge deh buat Mobil Care. teman-teman Mobil Care. Misalnya teman-teman di Mobil Care ada yang ingin merasakan gimana Adrenalin sih itu gitu ya. Nah, di kita kan ada navigator tuh. Iya, Betul. Ya, apakah mungkin dari teman-teman Mobil Care jadi navigator? Bener nggak? betul. Asik tuh buat jadi konten. Pengen saya jadi navigator. Saya Nah, gitu. Kenapa coba Baba nawarin? Kenapa tuh, Mbak? Karena navigator kan gajinya mahal, Pak. Iya, lebih baik Mobil Care aja yang ini. Saya siapa yang mau jadi tumbal ini? Jadi tumbal. Tapi impian Gitu. saya, Ayo, saya itu siap. akan ada duduk di kokpit rally. Saya tuh idolanya Tommy McKinnon kayak gitu. Yo, Tommy McKinnon dulu. Itu zamannya Colin McRae. Iya, Colin McRae sih. Saya orang lebih sih. senang. Tadi dia orang sih. Orang Bojong Soang ya, Mbak ya. Jadi ke Bojong Soang ya. Itu idolanya itu memang rally. Makanya tadi ketika Baba bilang tarmac Ya. itu saya ingat tahu, gitu. ya. Oh, itu dulu kayak gitu. Itu tarmac, gravel kayak gitu-gitu. Ya. Nah, itu emang seneng sama dunia seperti walaupun belum pernah merasakan ada di Ya. kokpit sprint rally atau rally kayak gitu. Tapi pengen suatu saat nanti. Boleh lah. Mantap. Ya. Ya udah nanti Bapak ke Mobil Care. Ay, siap. Udah. Ya, Kita Mama. kita yang lengkap. Belum. Gak sekarang, Bang, gak sekarang. Sabar, udah gak sabar ya. Nggak sabar aduh. Alhamdulillah. Apalagi kan sekarang tuh kemarin sempet ya dan rame, bahkan influencer sekarang tuh juga udah kayak, kan dulu biasanya kayak cowok-cowok doang otomotif tuh gitu kan, brandingannya tuh ya udah cowok-cowok aja yang tertarik sama dunia otomotif. Tapi sekarang cewek-cewek juga influencer tuh tertarik untuk nontonin balap yang kayak gitu-gitu, Bahkan Mbak. banyak jadi pelaku balap. Oh iya. Jadi pembalap. Pelaku balap ya. Jadi sebenarnya ya itu komunitas dan kolaborasi itu sendiri Kolaborasi. benar-benar yang mewadahi gitu ya. Tapi dari Baba sendiri nih ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman di luar sana yang memang kan suka otomotif dan lain sebagainya, tapi nggak punya wadahnya itu sendiri loh, Mbak. Suka otomotif, Mm-mm. nggak punya wadah. Iya. Oke. Ini salah satu konsep yang akan Baba tawarkan juga ke Mobil Care. Ya. Baba yakin sih Mobil Care pasti bisa melihat peluang-peluang Iya, atau potensi-potensi karena gini. Mobil Care yang Baba tahu. Ya. Karena banyak rekan-rekan Baba juga di Mobil Care. Ini tanpa settingan ya. Ya. Maksudnya di Mobil Care sendiri juga sepertinya sudah mulai ingin mewadahi. Yang tadi bilang kita pun ada komunitas kayak gitu. Jadi nggak usah ragu kalau kata Baba, teman-teman dulu semua insan Jaswita semua yang emang berminat untuk di dunia otomotif baik itu motor ataupun mobil,
nggak usah cuman cari Baba, udah aja ke mobil Ya. care. Mobil care. Di sana kita bisa jadi mungkin jadi apa ya disebutnya ya Partner. partner lah. Nah, minimal brainstorming Tempatnya kan lah. luas Iya. juga di Iya, sana ya. tempatnya luas, Bisa minimal jadi brainstorming. bisa jadi apa ya tempat ngobdar ya. Betul. Kayak gitulah. Jadi tempat sharing yang positif yang pasti. Pokoknya mah jangan pernah balap liar tanpa ngajak Baba. Tanpa ngajak Baba. Itu sebenarnya intinya itu. Tanpa ngajak Ya kan Baba. kalau ada orang tua mah ya. Iya betul. Iya, Ada iya, yang iya. ngawasin. Ada yang Jangan ngawasin. terlalu kenceng ya, Dik. Iya, Gitu. Udah ceritanya balap jangan terlalu kenceng. Saya nggak ngerti. Balap tapi jangan terlalu Balapnya kencang. lambat-lambat gitu. Iya. Iya kan maksudnya Ada yang ngejaga. Iya, ada yang Ada ngejaga. yang Iya. ayo. Gitu. Gitu. Nah untuk Teman yang lebih komunitas-komunitas juga. berpengalaman gitu ya. Iya jangan ragu lah untuk main ke mobil care atau ke Betul. mobil. Siapa tahu kita bisa Ya. mewadahi gitu ke depannya. Dan siapa tahu ketemu Baba nanti di mobil care kan udah calling nih Om ya. Iya. Kalian Oh, iya. sambil- Satu lagi Iya, pesannya gini. Untuk teman-teman, saudara-saudara, adik-adik Baba ataupun siapapun mungkin lebih senior dari Baba. Jadi kita itu harus tetap menjaga keselamatan dengan menjadi pelopor keselamatan Nah, lalu itu. lintas. Paling Iya. penting itu. Caranya gimana sih kita untuk menjadi pelopor keselamatan lalu lintas? Kita ketahui dulu kita itu mengendarai apa? Motor, berarti kita harus bisa mengendarai motor. Jangan di jalan raya dipakai belajar. Masukan juga Baba pernah diundang sama Disub dulu. Karena Baba menjadi safety drivingnya Polda Jabar, bahkan Polres-Polres di Jawa Barat. Baba alhamdulillah dipercaya untuk bisa ya sedikit tukar ilmu sharing dengan teman-teman di kepolisian untuk melatih safety driving dan juga di Disub untuk melatih slalom, teknik dasar mengendarai motor dan mobil. Mungkin mobil care akan menjadi pelopor nih. Baba yakin mobil care akan mau mengadakan safety riding ataupun safety driving. Oh sangat. Karena itu teknik dasar mengendarai mobil atau motor. Safety driving berarti mobil, riding berarti motor ya. Karena sebelum itu semua punten di jalan tuh geuning sok aya Aduh, ieu teh kieu tahnya gitu. Aduh, ieu teh kieu da urang mah gitu nya kumaha gitu. Sok Sen rada kanan kiamat belok kiri nah, gitu ya, Mbak ya. Gitu. Baba sering nemuin kayak gitu. Ya, Emang betul. yang takutnya kan ternyata keluarga kita sendiri atau Betul. teman kita sendiri. Nah, jadi untuk menjadi pelopor keselamatan lalu lintas itu kita ketahui dulu satu, kita mengendarai apa nih, motor berarti harus bisa dulu. Ya. Mobil otomatis berarti kita bisa dulu. Nah, ternyata ada pelatihannya tuh di Polda Jabar juga ada, di Disub juga ada, bisa mencari informasi ke kita juga bisa. Ikuti pelatihannya safety riding atau safety driving. Setidaknya tahu dulu teknik dasar dan rambu-rambu lalu lintas. Itu. Kayak gitu. Karena dari 80% orang yang tes SIM untuk apa namanya? Tes SIM yang apa namanya tuh? Teorinya itu 80% nggak lolos. Rata-rata Rata-rata. Rata-rata ya. rata-rata nggak lolos. Akhirnya ada juga teknik slalom tuh. Iya, Dasarnya. yang ya sanitizer. Slalom. Iya, betul. Nah, itu namanya slalom tuh. Motor, Yang 8, mobil, angka 8. Iya. gitu. Iya, iya. Sebagai yang ikutan ujian saya ingat banget itu. Mungkin nanti dari teman-teman apa kepolisian ya Bisa boleh masih. tuh berkolaborasi dengan mobil care. Bisa, sangat bisa Ya, itu. Sangat bisa, nggak ya. usah Baba juga jadi pelatihnya. Ya, bisa. Yang serap Tapi nggak Mas usah Awe Baba juga. enggak, Tapi gitu. Mas Awe enggak, gitu Di ya. depan mata. Siap. Iya. Aman, Ya, aman. Betul. Gitu. Iya, oke. Terima kasih sebelumnya nih Om Baba dan Om Henry udah ngeluarin waktunya Ya. yang ya bentar lah ya Om, segini mah ya. Iya. Bentar. Gitu, Nanti jadi- makanan belum datang lagi dibeliin. Iya, lagi dibeliin. dibeliin. Kayaknya di akhir karena di OP udah marah-marah nih Om, karena nantilah dilanjut lah Om, episode selanjutnya nggak apa-apa Siap, kali Om. aman. Ya, aman. Aman, Iya. aman, aman. Dan kita bakal terus lanjut di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa saksiin terus podcast on vacation bersama aku Arden. Dan aku Faras and we're signing out from Graha Jaswita. Bye bye. Eh,